hari ini hari apa? Apa? Iya, pintar semuanya. Hari Minggu. Udah siap semuanya sekolah minggu? Udah pada mandi belum? Udah pada gosok gigi belum? Hayo, masih ingat kakak siapa? Jumpa lagi bersama kakak Jessica. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ajak kita lebih bersemangat. Semuanya berdiri, kita mau yel-yel dulu sebelum ibadah, oke? Kalau kakak tanya, apa kabarnya adik-adik di rumah? Jawabnya apa? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 oke? Siap semuanya sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik P-Kids di rumah? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yeay, oke? Semuanya berdiri. Apa kabarnya adik-adik P-Kids di rumah? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Semangat semuanya, pinter-pinter. Oke, kalau gitu tetap berdiri. Kita mau berdoa dulu semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kak Jessica berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk memuji nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menari, melompat bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Yeay. Oke adik-adik, kita mau nyanyi pujian yang mengatakan biarpun gunung-gunung beranjak. Semuanya berdiri ya, pakai gerakannya. Yuk nyanyi sama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang. Namun apa? Namun kasih setiamu tak akan lompat semuanya. Dariku dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak. Pinter, tak akan beranjak, tak akan apa? Bagus, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, tepuk tangan. Semangat ya. Biarpun gunung-gunung lompat, bagus, dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung, pintar, dan segala bukit, ya good, namun kasih setiamu tak akan lompat, tak akan apa? Tak akan bergoyang, tak akan beranjak. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan, iya, pintar, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Puji Tuhan. Melompat bagi Tuhan semuanya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Semuanya. Tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
Yang apa? Demikianlah. Yang apa? Beri kemuliaan buat Tuhan. Pinter semuanya. Adik-adik, siapa yang mau terbang bersama Tuhan Yesus? Tunjuk tangannya, melompat bagi Tuhan. Sekali lagi. Pinter semuanya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih tetap berdiri. Kita mau katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagikan. Yuk, semangat semuanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu. Pinter semuanya. Bukan terbang semuanya. Gerakin tangannya. Kita mau terbang bersama Tuhan Yesus. Bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Selalu menguatkan kita, bahwa kita naik terus terbang bersama Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu apa? Jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu. Beri kekuatan baru semuanya, tangannya terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Karena Tuhan Yesus adalah pelita bagi kaki kita, dan kita akan terbang bersamanya. Yeay. Kita akan aman di dalam tangan Tuhan. Oke, lebih semangat lagi menyanyinya adik-adik di rumah. Semuanya terbang bersama Tuhan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yeay, haleluya. Adik-adik di rumah udah capek, udah lelah? Belum ya, memuji Tuhan gak boleh lelah. Tapi Kakak Jessica persilakan adik-adik boleh duduk dulu. Kita mau siapkan hati kita untuk apa? Mendengarkan cerita firman Tuhan. Pinter semuanya. Oke, adik-adik di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Semuanya boleh duduk, tapi tutup matanya, angkat tangannya. Bapa, aku datang padamu.
pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Semuanya berdiri, lebih sungguh-sungguh katakan, Bapakku datang padamu. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Angkat tangan kalian semuanya. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Haleluya. Kita mau belajar sembah Tuhan yuk. Tutup matanya, angkat tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Haleluya, haleluya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya dan tetap berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji, menari, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah anak-anak P-Kids Mahanaim boleh duduk diam untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Berkati guru kami Tuhan yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti dan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik Pikis, jumpa lagi kita di ibadah Pikis. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan sebagian sabda dari firman Tuhan. Yang semangat, angkat tangannya. Wah, banyak banget. Oke. Kakak mau kalian duduk tenang, gak boleh lari-lari, gak boleh ribut sama temen-temennya atau ribut sama adik atau sama kakaknya. Oke, sip? Mantap. Nah, hari ini kakak mau bawakan kisah firman Tuhan dengan judul Aku Menyala. Menyala. Kok bisa ya menyala ya?
Ya, pokoknya kisahnya yaitu aku menyala. Nah, sebelum itu, ayo siapa yang punya Alkitab dan bawa Alkitabnya di rumah, angkat tangan. Wah, banyak banget. Pinter deh adik-adik Pikits. Nah, kakak mau ajak kita membuka di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Matius di perjanjian lama atau baru? Baru, pinter. Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Nah, apa judul perekopnya di sana adik-adik? Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, apakah hubungannya Kak aku menyala sama gadis-gadis yang bijaksana sama gadis-gadis yang bodoh? Ada di ceritanya, oke? Nah, jadi adik-adik dalam Matius pasalnya yang ke-25 ini ada sebuah kisah. Kisah di mana terdapat 5 gadis yang bijaksana. Bijaksana itu kayak gimana sih? Bijaksana itu berarti dia kayak orangnya pinter. Dia orangnya cerdas, rajin, baik hati, suka menolong dan baik banget sama semuanya. Itu adalah orang yang bijaksana. Kayak adik-adik di sini kan, bijaksana semuanya kan? Mantap. Nah, ada 5 gadis yang bijaksana, sedangkan ada lagi yang satunya yaitu 5 gadis yang bodoh, yang nggak mau dikasih tahu, yang nilainya kadang-kadang jelek, yang nggak mau nurut sama guru. Kalau guru lagi nerengin sebuah pelajaran malah tambah sibuk-sibuk sendiri. Itu 5 gadis yang bodoh. Nah, waktu itu adik-adik 5 tambah 5 jadi berapa? Bener banget 10. Nah 10 kawan ini 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini diundang ke sebuah pesta. Siapa yang di sini suka pesta angkat tangan? Wah banyak ya. Ada yang suka ikut pesta ulang tahun, pesta akhir tahun, tahun baru, pesta Natal dan lain sebagainya. Suka banget ya sama pesta. Nah, mereka yang bersepuluh ini diundang mau ke sebuah pesta di malam hari tapi. Nah, kalau malam hari itu orang zaman dahulu itu nggak ada lampu kayak kita di sini adik-adik. Nggak ada lampu yang tinggal dicetik nyala, enggak. Dulu itu harus pakai obor dan obor itu harus ada api dan minyak. Nah, untuk sampai ke tempat pesta tersebut mereka harus menyediakan api dan minyak supaya selama di perjalanan mereka bisa diterangi. Nanti kalau misalnya ada batu di tengah jalan mereka tahu ada batu sehingga tidak usah jatuh. Ya kan? Nah, ketika mereka mau berjalan ke sebuah pesta, adik-adik mau ke tempat pestanya, mereka seneng banget. Mereka langsung bercengkrama satu dengan yang lain. Ya, yang bijaksana bilang gini, kalian tahu gak sih itu pestanya itu katanya pesta yang paling meriah di negeri ini. Pestanya itu besar banget, katanya tidak akan pernah berhenti pestanya, luar biasa kan. Yang bodoh jawab, oh iya wah keren banget deh. Ya udah ayo kita cepet-cepet ke sana supaya kita bisa menikmati pesta tersebut. Nah, habis itu mereka berjalan terus karena tempat pestanya jauh dan mereka berjalan. Saat mereka sudah sampai, 10 orang ini kaget. Hah? Mana pestanya? Kok di depan cuman gelap gulita doang?
Kok nggak ada itu, katanya ada kembang apinya, katanya ada mewah-mewahnya, kok diem doang sih? Apa kita yang kecepetan kali ya? Ya mungkin gitu adik-adik. Si bodoh bilang, apa kita kecepetan ya kayaknya ya, makanya belum dimulai pestanya. Yang bijaksana juga bilang, iya deh kayaknya. Ya udah kita tunggu aja deh di sini, lagi pula kan kita masih ada persediaan minyak yang banyak. Nah ini kata kuncinya ya adik-adik, kita mempunyai persediaan minyak yang banyak, yang bijaksana bilang tersebut. Lalu akhirnya mereka pun menunggu di depan pintu gerbang pesta. Mereka menunggu, punya tunggu, sampai mungkin mereka lelah. Aduh, kapan sih dimulai? Masa kita keduluan banget sih? Kok belum dibuka itu gerbangnya? Aduh, capek tahu menunggu di sini, lelah. Ini ngantuk banget kita. Masa kita harus tidur di sini? Aduh, mereka pun menunggu lagi. Tapi nggak dibuka gerbangnya adik-adik. Akhirnya ke-10 wanita ini, ke-10 kawan-kawan ini tidur. Mereka ketiduran karena mereka capek menunggu. Nah, waktu mereka tertidur tiba-tiba ada yang bangunin. Seorang penjaga dari gerbang bangunin mereka. Hei kalian, bangun, ayo bangun. Aduh, mau pesta malah tambah tidur. Udah ayo bangun. Mereka yang ketiduran, udah mau pesta ya? Waduh, wah iya. Tapi sayangnya, apa adik-adik? 5 gadis yang bodoh ini karena tidak membawa cukup minyak, minyaknya mereka pun hampir kehabisan. Mereka panik. 5 gadis bodoh ini panik. Aduh gimana ini, minyaknya ini habis. Aduh gimana nih? Ya udah mau pesta minyaknya udah habis duluan. Gimana dong? Kita tanya yang mereka yang masih banyak bawa minyak deh. Akhirnya ada salah satu gadis yang bodoh tanya kepada gadis yang bijaksana. Permisi kawan, kamu punya nggak cukup minyak? Bagiin dong ke aku. Aku ini udah mau kehabisan. Ini udah mau pesta, gimana dong? Bantulah sedikit lah. Si bijaksananya bilang, aduh maaf, minyak ini sudah tersedia cukup untuk apiku sendiri. Aku tidak bisa membaginya. Karena kalau misalnya aku bagi sama kamu, takutnya kita sama-sama mati. Aku juga nanti mati apinya. Aduh gimana sih, makanya kalau gitu aslinya harus dibawa minyak yang cukup. Ya udah kalau kayak gitu coba kamu cari di sana. Coba kamu cari di warung-warung sana tuh. Mungkin kayaknya ada yang jual minyak gitu. Yang bodoh bilang, ih kok gak mau bagi sih? Bagilah dikit, kamu kan yang bijaksana, kamu kan baik hati. Kok gak mau bagiin sih? Tapi bijaksananya bilang gini, ya gimana dong, kan ini kan cukup untuk aku sendiri. Kan lagi pula itu kesalahannya kamu. Kamu sih nggak bawa banyak cukup minyak, tidak bawa persediaan yang cukup, makanya kamu kekurangan. Ya udah kamu pergi aja ke warung. Akhirnya 5 gadis bodoh yang tidak cukup membawa minyak pergi mencari warung untuk membeli minyak. Buru-buru mereka, aduh ayo guys cepet guys, ayo kita harus pergi beli minyak, kalau enggak nanti kita bakal ketinggalan. Aduh cari yuk. Ya nemu nih warung satu ibu, ada minyak. Ibunya bilang, habis neng, udah dibeli sama tukang penjual tahu, mau goreng tahu gitu. Aduh gimana lagi, ya udah ayo guys cari lagi yang lain, cari lagi. Wah ada lagi nih bapak-bapak nih jual warung. Ini nih yang pemilik warung nih. Bapak ada nggak minyak? Ini kita habis nih mau beli minyak karena kita mau ada pesta. Terus bapaknya bilang, waduh neng nggak bisa.
Kemarin tadi 2 jam yang lalu udah diborong sama tukang cilok buat goreng cilok. Yah, mereka kehabisan. Akhirnya mereka cari lagi ke warung-warung yang lain. Aduh, gimana nih? Masa nggak ada pom bensin juga minta minyak? Nggak mungkin juga ya pakai pom bensin ya. Mereka cari lagi ke warung-warung. Akhirnya mereka pun ketemu salah satu warung. Ibu, aduh bu, capek banget kita bu. Jauh banget kita dari sana ke sini mau cari minyak. Banyak yang kosong. Ibu ada minyak nggak? Ibunya akhirnya bilang, ada sih Neng, tapi tinggal dikit banget. Terus mereka yang kekurangan minyak bilang, ya udah nggak apa-apa bu. Yang penting ada stok, ada persediaan, kita beli semuanya deh. Beli deh sama mereka. Dibeli, mereka pun kembali mereka sambil lari-lari. Aduh guys, come on guys, hurry up, cepat. Tapi ternyata ketika mereka sampai, ini mana? Kawan kita yang 5 tadi mana ya? Kok gak ada? Kemana mereka? Jangan-jangan mereka udah masuk ke pesta itu. Tidak. Sambil mereka gedor-gedor pintu gerbangnya. Tolong bukakan bagi kami mau menikmati pesta itu cepat. Tolong kasihani kami, di sini dingin sekali dan kami pun minyaknya hampir mau habis lagi. Tolong ampuni kami, maafkan kami, cepatlah ampunilah kami mau menikmati pesta itu. Tetapi adik-adik, ada seorang pangeran yang mempunyai pesta itu keluar dan berkata, itu salahnya kamu. Kenapa kamu gak seperti mereka-mereka yang menyimpan minyaknya yang cukup untuk diri mereka sendiri? Sehingga ketika aku datang, aku melihat mereka sudah siap untuk menikmati pesta yang sedang kuadakan. Tetapi kalian karena tidak membawa minyak yang cukup, kalian pun pergi ke warung-warung sehingga lupa bahwa aku sudah datang dan aku mau mengundang kalian. Itu kesalahannya kalian sendiri. Itu kesalahannya kalian lalai karena tidak mau mengambil minyak yang cukup untuk kalian sendiri. Mereka pun menangis. Masa sih gak boleh masuk? Maaf Tuhan, kami mau masuk banget. Di sini dingin Tuhan, tolong dong beri kami kesempatan. Tetapi sayangnya Tuan Pesta berkata, sudah tidak ada lagi kesempatan. Nah, itulah ceritanya adik-adik. Kasihan ya 5 gadis yang bodoh itu. Iya sih Kak, kasihan. Tapi yang 5 gadis yang bijaksana itu gimana dong? Nah, waktu 5 gadis yang bodoh itu mereka sibuk cari minyak ke warung-warung. 5 gadis yang bijaksana ini diam dengan setia menunggu sang tuan pesta datang. Dan ketika tuan pesta pun datang mendapati mereka, tuan pesta bilang, silakan menikmati pesta yang tidak henti-hentinya, silakan menikmati segalanya sebab kalian pantas mendapatkannya karena kalian sudah menjaga minyak untuk diri kalian supaya kalian cukup. Akhirnya 5 gadis bijaksana ini masuk ke pesta. Wah, di pesta itu apa aja sih Kak? Di pesta itu adik-adik itu dikatakan gak ada nangis sama sekali. Jadi di situ pestanya tidak ada tangisan. Jadi gak bakalan sedih deh ya, namanya pesta ya. Tapi di situ bakalan ada sukacita melimpah karena apa? Mereka bersukaria bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan pesta ini adalah Tuhan Yesus. Nah, kita masuk ke dalam pelajaran rohaninya. Apa yang menjadi pelajaran rohani yang kita bisa ambil dari saat ini adik-adik, yaitu
kita harus cukup menjaga minyak bagi kita sendiri. Minyak, Kak. Masih kecil masa jaga minyak? Nah, minyak ini adik-adik yang dimaksud dari minyak adalah Roh Kudus. Nah, benar banget. Ya. Jadi 5 gadis yang bijaksana ini adik-adik itu melambangkan bagaimana mereka itu membutuhkan Roh Kudus dan menjaga Roh Kudus dalam hati mereka sehingga mereka cukup, ya. Mereka meminta Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan mereka sehingga saat mereka menanti kedatangan Tuhan, mereka sudah siap. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memenuhi kehidupan mereka, tidak seperti yang bodoh tadi. Mereka tidak meminta Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan mereka sehingga apa? Sehingga mereka tidak cukup. Mereka tidak mengisi kehidupan mereka dengan firman. Mereka tidak mengisi kehidupan mereka dengan Roh Kudus sehingga mereka kurang di hadapan Allah. Itulah mengapa adik-adik mari kita harus menjadi 5 gadis yang bijaksana, yaitu meminta Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita dan kita harus menjaga Roh Kudus itu di dalam hati kita supaya apa? Pada saat Tuhan Yesus datang, jeng jeng. Wah, adik-adik P-Kids GPDI Mahanaim sudah siap untuk ke dalam pesta. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi adik-adik, bagaimana caranya untuk kita meminta Roh Kudus kepada Tuhan? Ya pastilah kalian sudah tahu ya kan ya, yaitu berdoa. Berdoa minta sungguh-sungguh. Tapi Kak, aku kan masih kecil, aku enggak tahu apa-apa tentang Roh Kudus. Enggak apa-apa adik-adik, kalau kalian masih belum mengerti, kalian minta diterangkan oleh pembina-pembina P-Kids yang lain. Tante, Roh Kudus itu seperti apa? Tante, kenapa Roh Kudus itu penting banget sih buat kita? Tante, kenapa Roh Kudus ini kayak minyak supaya cukup bagi yang gadis-gadis yang pintar? Kenapa Roh Kudus penting, Tante? Karena Roh Kuduslah kunci untuk kita bisa bertemu dengan Allah. Nah, itulah mengapa makanya kita perlu diisi oleh firman dan Roh Kudus. Siapa yang di sini mau ketemu Tuhan Yesus supaya dipeluk sama Tuhan Yesus? Banyak kan? Nah, tugasnya yaitu yuk kita sama-sama meminta Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita dan menjaga Roh Kudus itu dengan setia. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kakak berharap kiranya lewat firman Tuhan pada hari ini adik-adik kembali memberikan semangat kepada kita semua. Baik kepada kakak, baik kepada pembina-pembina, baik kepada kita semua adik-adik P-Kids untuk bersemangat mencari Roh Kudus dan kiranya Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita semua. Nah, salah satunya juga selain berdoa dan menjaga setia, menjaga Roh Kudus itu dengan mengikuti Tuhan dengan setia. Salah satunya juga menghafal ayat hafalan. Tenang adik-adik, ayolah pasti bisa kok, pasti bisa menghafal ayat firman Tuhan. Sedikit-sedikit pasti bisa. Amin. Amin. Nah, ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur. Mazmur tuh gini. Mazmur pasalnya yang ke-27 ayatnya gini. Nah, ayatnya yang ke-14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, posisinya berdoa kayak orang berdoa. Nantikanlah Tuhan
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kakak ulangi sekali lagi ya, oke? Oke, Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dan ayat hafalan pada pada hari ini kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu yang akan datang, yang pastinya ibadahnya semakin diberkati. Dadah adik-adik, see you. Tuhan berkati ya. Nah, adik-adik yang di rumah tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Kita harus menjadi apa? Pelita dan gadis-gadis yang bijaksana. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke? Kalau gitu adik-adik yang di rumah, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau katakan Bapakku yang baik. Yuk, angkat tangannya semuanya. Tutup matanya. Katakan, Bapakku yang baik, kau sangat kucinta. Bapakku yang baik, kau sangat kucinta. Kau sangat kucinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Kita mau katakan pujian ini dari awal. Lebih sungguh-sungguh adik-adik, kita mau tutup mata, angkat tangannya. Katakan, Bapakku yang baik, kau sangat kucinta. Amin. Kau sangat kucinta. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Segalanya kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagiku. Angkat tangannya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata
segalanya. Haleluya, semuanya angkat tangannya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami sangat cinta Kau Tuhan. Haleluya, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Bapa yang baik, kami mengasihi-Mu. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, Yesusku, Yesusku. Kau segalanya. Sekali lagi katakan, Yesusku, Yesusku. Kau segalanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Jessica akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau anak-anakmu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah apa yang mereka dengar boleh tertanam dalam kehidupan mereka. Sehingga anak-anak Pikits Mahanaim Tuhan dapat bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak Tuhan dalam sekolahnya, beri kepintaran, beri kesehatan, kekuatan. Mama, papa, kakak, adik yang ada di rumah semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kumpulkan kami untuk kembali beribadah dalam minggu depan. Terima kasih Tuhan. Semuanya angkat kedua tangannya, kita mau terima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita melampaui segala akal pikiran kita, turun ke atas kita semua dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sedih ya, kita mau berpisah. Nggak jadi sedih. Karena minggu depan akan lebih seru lagi ya kan? Akan lebih bersukacita lagi, kita harus lebih bersemangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, supaya apa? Supaya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberi kepintaran di sekolah, kesehatan, sama mama papa juga diberkati Tuhan, diberi kesehatan. Oke, jangan sedih-sedih lagi ya, kita harus bersemangat dan see you